Oke, kita mulai pembelajaran ya. Nah, minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang apa? Kemarin apa? Ya, ini ya permulaan dakwah Nabi Muhammad di Mekah ya. Kita juga sudah mempelajari riwayat hidup Nabi Muhammad SAW di Mekah. Kemudian permulaan dakwah Nabi Muhammad di Mekah. Kemudian perhatian dan prioritas dakwah Nabi Muhammad di Mekah. Lalu ada respon masyarakat Mekah, tantangan dakwah Nabi di Mekah. Kemudian yang terakhir ada kunci keberhasilan dakwah Nabi Muhammad di Mekah ya. Itu sudah kita pelajari minggu kemarin. Nah, hari ini materinya tentang apa? Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang hijrah Nabi ke Habsyi atau Habasyah. Kemudian ada hijrah ke Thaif, dan yang ketiga perjanjian Aqabah 1 dan Aqabah 2. Sudah siap semuanya? Oke. Nah, sebelumnya kalian harus tahu tujuan pembelajaran pada hari ini. Ya, yang pertama, oke, dilihat ya. Fokus ke sini ya. Yaitu labid mahrus, dan sebelahnya fokus ke sini ke layar. Tujuan pembelajaran pada hari ini yang pertama, menghayati kebenaran risalah Nabi Muhammad dalam berdakwah di Mekah. Yang kedua, menunjukkan sikap gigih dan sabar dalam mengajak kebaikan. Yang ketiga, menganalisis hijrah ke Habsyi atau Habasyah. Kemudian berikutnya menganalisis hijrah ke Thaif, dan yang terakhir menganalisis perjanjian Aqabah 1 dan Aqabah 2. Berikutnya, nah, nanti ada teknik penilaian yang akan saya nilai pada hari ini, yaitu antara lain sikap spiritual dan sosial. Nanti ada observasi dan penilaian diri ya. Kemudian ada teknik penilaian pengetahuan, nanti ada tes tertulis mengerjakan 10 soal pada Google Form. Kemudian berikutnya ada penilaian keterampilan, yaitu presentasi hasil diskusi menggunakan slide Canva. Jadi nanti kamu ketikkan hasil diskusi kalian melalui komputer. Ya, sudah bisa ngetik semua? Ya. Oke, alhamdulillah. Ya. Nah, sebelum ke materi ya, kita lihat dulu tayangan video berikut ini. Ada video tentang hijrah Nabi ke Habsyi atau Habasyah. Dengarkan ya. Kisah Raja Najasyi dan umat Islam di Habasyah. Demi menjaga keselamatan dan akidah umat Islam, Nabi Muhammad SAW memerintahkan pengikutnya untuk hijrah ke Habasyah. Orang-orang musyrik dongkol saat mengetahui bahwa umat Islam hidup aman dan tenang di Habasyah. Maka dikirimkanlah 2 orang utusan musyrik Quraisy untuk menghadap Raja Najasyi. Pasca peristiwa kenabian, keadaan kaum muslimin di Mekah sungguh memprihatinkan. Tekanan dari kaum Quraisy yang menolak dakwah Nabi Muhammad SAW semakin berat. Mekah terasa sempit bagi orang-orang muslim yang lemah. Mereka mulai mencari cara agar keluar dari siksaan yang pedih ini. Kemudian turun firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengisyaratkan untuk hijrah, sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran surat Az-Zumar ayat 10. Dan bumi Allah itu adalah luas, sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabar yang mencukupkan pahala mereka tanpa batas. Suatu ketika Nabi Muhammad SAW mendengar berita tentang penguasa negeri Habasyah yang terkenal dengan sifat-sifat kemuliaannya. Beliau adalah seorang raja yang adil dan bijaksana, selalu menghormati tamu, berpendirian kuat, dan tidak pernah menzalimi rakyatnya. Semoga hijrah ke negeri Habasyah merupakan keputusan yang tepat. Ya Allah, hamba mohon, mudahkanlah para pengikutku dalam mempertahankan keimanannya. Wahai para sahabat, seperti yang kita lihat sekarang ini, bahwa keadaan kaum muslimin di Mekah semakin tersiksa. Aku perintahkan kalian agar hijrah ke Habasyah. Hal ini semata-mata aku lakukan untuk menyelamatkan agama ini. Aku tahu Raja Habasyah yang bernama Ashamah an-Najasyi adalah seorang raja yang adil.
Tepatnya pada bulan Rajab tahun ke-5 kenabian, beberapa orang kaum muslimin hijrah ke Habasyah. Rombongan dipimpin oleh Utsman bin Affan yang berangkat bersama 12 orang laki-laki dan 4 orang wanita muslim. Ruqayyah, sang istri, juga turut serta. Sedangkan Rasulullah dan keluarga yang lain tetap tinggal di Mekah. Mereka berjalan menuju pantai dengan hati-hati. Sesekali mereka berhenti, bersembunyi agar tidak diketahui orang-orang Quraisy. Di pelabuhan Syaibah, tampak 2 kapal menuju Habasyah. Rombongan kaum muslimin yang dipimpin oleh Utsman turut serta dalam kapal tersebut. Penduduk Habasyah menyambut baik kedatangan kaum muslim dari Mekah, meskipun mayoritas beragama Nasrani. Selama tinggal di Habasyah, kaum muslim merasakan ketenangan dalam beribadah yang selama ini mereka rindukan. Setelah sekian lama di Habasyah, mereka kembali ke Mekah karena mendengar bahwa orang-orang Quraisy telah masuk Islam. Namun ternyata berita tersebut tidaklah benar. Nabi Muhammad tidak melihat cara lain kecuali memerintahkan kaumnya hijrah lagi ke Habasyah. Rombongan kali ini dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib dengan jumlah pengikut lebih banyak dari hijrah pertama. Berita tentang hijrahnya kaum muslim ke Habasyah akhirnya sampai ke telinga kaum musyrik. Apa? Mereka berhasil lolos lagi? Tidak akan aku biarkan hal ini terjadi untuk kedua kalinya. Tenanglah, wahai saudaraku. Aku punya ide bagus. Bagaimana jika kita beri hadiah mewah untuk para penguasa negeri Habasyah? Lalu kita minta raja untuk menyerahkan mereka. Itu ide yang sangat bagus. Aku akan memilih 2 orang yang paling cerdik akalnya dan pintar dalam berdebat untuk menemui raja. Keesokan harinya, berangkatlah 2 orang utusan kaum musyrik menuju negeri Habasyah. Mereka adalah Amr bin Al-As dan Abdullah bin Rabi'ah. Sesampainya di negeri Habasyah, sebelum menemui raja, keduanya mendatangi para uskup. Cepat aja video kedua. Lanjut video kedua ya.